Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kadang kalau kita mau rakit PC, pengennya tuh yang murah dan bagus. Ya memang sih saya juga dulu kayak gitu. Kalau kau menang mending, kere hore. Sama lah ya, saya juga kayak gitu, pengennya yang murah, terus yang bagus. Itu nomor 1, nomor 2, urusan garansi, urusan performa biasanya nomor 3, nomor 4. Ya kayak gitu sih kalau kau menang mending. Tapi beda lagi nih ceritanya kalau kalian punya duitnya banyak, punya tabungannya banyak. Pastinya pengen komponennya yang bagus, estetikanya bagus, performanya bagus. Harga mah ya nggak masalah lah kalau duitnya banyak gitu. Nah kebetulan di sini saya penasaran, saya pengen coba nih Ayo Water Cooler yang harganya murah dan dia punya estetika yang menurut saya sih cukup bagus. Ini dia dari GameMax Iceberg 240 Digital White. Ada yang putihnya, ada yang hitamnya. Dan harganya ini masih di 860 ribuan ketika saya lihat di e-commerce. Wah menarik banget. Jarang-jarang ada brand harganya 860 ribuan untuk saat ini ya, punya digital ya. Terus untuk fan-nya udah ada Infinity Mirror. Jadi kalau misalkan mejeng di PC, kalian bisa lihat di sini ya. Cantik banget gitu ya. Wah mantap. Apalagi warnanya yang putih. Tapi ketika saya lihat di e-commerce yang harganya yang putih ini lebih mahal 50.000 daripada yang hitam. Oke, daripada penasaran, gimana kalau misalnya kita tes performanya si GameMax Iceberg 240 Digital White ini ya. Dan kita akan lihat dulu di websitenya si GameMax ada beberapa teknologi yang ditawarkan. Yang pertama di sini dari high performa water pumpnya. Karena di sini kita lihat ya si GameMax versi Iceberg ini sudah punya sensorik generasi ke-6 yang katanya ini lebih efisien. Terus menggunakan poros ceramic axis ini untuk daya tahan yang cukup baik. Intinya ya pengen tahan lama lah ya. Terus untuk mempercepat aliran pendinginnya, nanti si air radiatornya itu bisa lebih cepat untuk bisa membuang panas yang dihasilkan dari si CPU. Ya intinya teknologi yang ke-6 ini kata si GameMax ya diklaimnya jauh lebih baik. Terus yang keduanya ada dari efisiensi water flow system. Si radiatornya di sini memiliki 12 saluran air ya. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 12 itu kembali lagi menjadi dingin lalu dihembuskan atau didorong lagi si airnya untuk bisa menarik panas dari si prosesor lagi. Terus dengan siripnya ini ada zigzag juga. Ini memperluas area kontak ya untuk efisiensi jauh lebih tinggi. Terus yang ketiganya di sini menawarkan double protection yang dimana untuk si ini nih ya si selangnya ini ternyata berlapiskan nilon untuk meningkatkan daya tahan si selangnya. Terus di dalamnya juga masih tetap ada tuh untuk si tubingnya atau selangnya juga ya. Dan ini tuh diklaim anti bengkok. Kalau misalkan bengkok juga di sini tidak akan patah atau retak katanya si GameMax seperti itulah ya. Terus ini bisa meminimalkan kemungkinan kebocoran cairan pada sistem si pendinginnya. Jadi ada beberapa teknologi baru yang dihadirkan di seri si Iceberg 240 ini. Terus lagi untuk copper base ini kelihatan memang lebih lebar ya. Ini kompatibel dengan CPU yang mainstream yang beredar di pasaran seperti Intel, AMD ini udah bisa ya. Tapi ketika saya lihat di boxnya untuk Intel di sini masih support LGA 1700, belum support LGA 1851. Kayaknya sih harusnya ini udah support juga ya, karena dirilisnya si Iceberg ini cukup baru juga ya. Jadi harusnya sih ini udah support dengan LGA 1851. Kebetulan di sini saya belum pegang ya si prosesornya, jadi belum saya coba. Di sini saya coba di LGA 1700 udah masuk, terus di soket AM4 dan AM5 juga udah masuk ya untuk soketnya, udah cukup lengkap. Terus yang terakhir untuk fan-nya teman-teman, wah cantik banget ya. Di sini untuk estetikanya ada Infinity Mirror, jadi kelihatan kalau ada bayang-bayangan di dalamnya. Ini kalau kalian pengen PC gaming ya, kelihatan lebih lebih estetik, desain-desain seperti ini tuh jadi incaran lah ya. Kaum mendang-mending kalau misalkan si PC-nya pengen estetik, ya udah cari yang desain-desain Infinity Mirror seperti ini. Jadi kelihatan dari jarak jauh tuh, wah cakep banget. Ya bener kan ya. Oke gitu ya, kira-kira seperti teknologi yang ditawarkan oleh si GameMax Iceberg
ya, IceBurg gitu ya. Sekarang kita akan tes gimana performanya. Kebetulan di sini saya masih pegang beberapa cooler dari Deepcool. Nanti kita akan coba compare aja gimana hasilnya sekarang aja, oke? Let's go. Oke, pengujian ini seperti biasa ya. Saya masih pakai Ryzen 7 7700X yang saya setting PBO dan TJ Max-nya di 85 derajat Celcius. Untuk menahan sekelas prosesor kelas high 7700X GeMax Iceberg 240mm ini masih sangat sanggup. Bisa meredam panas si prosesor dengan baik. Ketika dipakai main game Spider-Man Remaster, suhu masih berada di sekitar 70 derajat Celciusan. Ya, naik turun dikit menyesuaikan dengan gameplaynya. Ya, intinya ini masih oke-oke aja. Tapi di sini saya penasaran, gimana kalau kita bandingkan dengan cooler yang sebelumnya saya coba? Kebetulan di sini saya ada AK260 yang dual tower dan LQ240 ya untuk si IO water coolernya. Dan ini hasilnya. Yang pertama di Cinebench R15 GeMax Iceberg ini mendapatkan skor 2990 poin, lebih tinggi ya dari si AK620 digital yang hanya mendapatkan 2891 poin. Lalu untuk di pengujian Cinebench R20, si GeMax ini mendapatkan 7152 poin. Ini masih bersaing dengan cooler dual tower ya, seperti si AK620 digital. Tapi kalau kita bandingkan dengan IO water cooler si LQ240 ini kan sama-sama IO water cooler ya, 240mm. Skornya ternyata terpaut cukup jauh, yakni si LQ240 mendapatkan 7413 poin. Oh, kan ya ini cukup jauh lah ya. Begitu juga dengan pengujian Cinebench R23, si GeMax Iceberg 240mm ini hanya mendapatkan skor 18.266 poin. Sedangkan untuk LQ240 mendapatkan 18.915 poin. Ya, kebetulan di sini saya masih ada cooler-cooler ini, jadi saya coba bandingkan aja ya untuk melihat performanya. Nah, untuk suhu di sini semuanya karena di setting PBO dan TJ Max 85 derajat Celcius. Jadi untuk keseluruhan pengujian ini ya, maksimum pengujian cooler ini ya batasnya di 85 derajat Celcius ya. Tapi yang berbeda di sini skor yang dihasilkan di pengujian ini yang lebih tinggi, tentunya itu lebih baik si coolernya untuk meninggikan si prosesor Ryzen 7 7700X yang saya uji ini. Oke, kalau dari hasil pengujian ini memang si GeMax Iceberg 240mm ini belum bisa menyaingi LQ240. Tapi kalau melihat harganya di pasaran ya memang ini harganya ya beda ya. Ada harga, ada performa. Si GeMax Iceberg ini dibanderol 800 sampai 900 ribuan, tapi kalau yang LQ240 ini dibanderol 1,6 jutaan. Tuh kan beda ya harganya, dan performanya juga beda. Kalau kita melihat performa yang tadi, ini tuh hampir setara dengan kelas dual tower AK620 digital. Ini performanya, harganya pun mirip di rentang 900 ribuan. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya teknologi yang barunya yang dihadirkan oleh si GeMax Iceberg 240 ini? Lumayan cukup modern ya. Terus estetikanya juga menurut saya udah cakep banget lah ya, apalagi yang warnanya putih, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan yang warna hitam. Itu yang ketiganya, tentunya performanya. Ya memang di kelas budget di bawah 1 jutaan ya, 900 ribuan, ya performanya segitu gitu ya. Tadi juga kita lihat ya performanya ini tuh hampir 11-12 dengan si AK620 dual tower yang harganya ya sama-sama di 900 ribuan. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan IO water cooler yang harganya 1,6 jutaan, ya tentu hasil skornya juga terpaut cukup jauh. Dan ini memang masuk ke kelas, kayaknya kelas di bawah middle ya, di bawah mid end. Saya belum browsing lebih jauh lagi ada brand apa aja di kelas 800 ribu. Tapi kalau kalian udah tahu atau ada rekomendasi di kelas 800 ribuan IO 240, coba komentar aja di bawah. Misalkan, wah bang, PC cooler nih ya 240 harganya 900 ribuan, performanya bagus. Atau dari apa lagi, dari Kyo ya, dari 240 harganya 1 juta, performanya bagus. Atau dari brand apa lagi, coba komentar aja di bawah. Dan kalau misalkan kesimpulan menurut saya untuk si GeMax Iceberg 240 ini, yang pertama, kalau kalian pengen PC estetik yang cukup bagus ya untuk mejeng di atas meja gaming ini bisa jadi salah satu yang direkomendasikan.
harganya nggak terlalu mahal, dan performanya bisa diandalkan. Apalagi kalau kalian pakai prosesor kelas middle, misalkan Core i5 3400F, 12400F, atau Ryzen 7 7500F gitu. Itu kan nggak terlalu panas ya. Pasti performanya bakalan jauh lebih dingin daripada pengujian yang barusan saya tes. Karena ini saya menggunakan Ryzen 7 7700X yang suhunya lumayan cukup panas. Oke, mungkin gitu aja. Gimana menurut kalian? Coba komentar aja di bawah tentang si cooler ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.